nasri Rauhatul Mustafa fi amadil haq wa majalil dzikir. Katanya Rasulullah, katanya Habib Abdul Maliki udah pasti udah gak syak lagi kalau rohnya baginda Rasulullah SAW hadir di tempat-tempat maulid, di tempat-tempat zikir, di tempat-tempat ilmu, pasti insya Allah ada rohnya baginda Rasulullah SAW. Dan kalau kita membacakan apa ibu? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli, hadir orang yang kita undang, orang yang kita nanti-nantikan itu baginda Rasulullah SAW di tengah-tengah kita. Kita tinggal minta apa aja hajat kita terkala dari maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabi. Ada satu orang tuh yang kerjaannya brutalan, kerjaannya asal-asalan, tapi setiap tahun dia bikin maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Gak bilang gak punya dana, gak punya ini, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap muslim, setiap orang-orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, memang dibilang sunnah tapi kayak udah kewajiban buat kita untuk bikin daripada perayaan haflah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kala itu setiap hari itu dia nabung duit, nabung tak kalau Rabiul Awal ditebok kelengannya. Untuk bikin apa? Bikin maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakai baju baru dari hasil tabungan itu. Minyak wangi baru, kain baru, baju koko baru, semua serba baru. Sisain lagi duitnya itu buat catering, buat bikin maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabi. Bikinnya gak banyak, teman-teman doang, stulu-stulu itu. Yang penting tadi saya bikin daripada perayaan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap tahun terus. Mau malam 12 Rabiul Awal dia mandi dengan sebaik-baiknya mandi, terus tahajud, langsung dia baca maulid dengan pakaian yang baru. Lalu dia baca sendiri, ya Rasulullah, karena engkau ya Rasulullah, karena Allah, aku kenal agama, aku akan mendapatkan syafaat. Dipuji Rasulullah SAW dengan tetesan-tetesan air mata yang luar biasa. Bacanya sendiri di malam hari, malam 12 Rabiul Awal. Ya, itu yang luar biasa, terus dibaca dengan hati yang riang gembira. Subhanallah. Pagi-paginya catering yang udah kayak gini mungkin nasi uduk atau apa dibagi-bagiin kepada teman-temannya sepekerjaan ini. Kasih. Juga tuh bener baik gue. Biasanya kan lu bilang punya duit mulu. Jangan gitu. Dia tahu ini hari adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Kita umatnya wajib untuk bersyukur, untuk kita menikmati daripada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabi. Itu yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala juga biar mendapatkan daripada syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas di hari 12 Rabiul Awal, Allah ambil nyawanya, dicabut nyawanya. Kan orang biasa yang akan jenazah juga ya nggak banyak, subhanallah. Tapi semua teman-teman itu waktu dia meninggal mimpinya sama. Mimpi dia disambut oleh baginda Rasulullah SAW di alam kubur. Terbuka pintu cahaya yang terang benderang yang luar biasa. Padahal amalannya biasa-biasa aja. Terus dia terganggu-ganggu, ini siapa? Langsung Ana Muhammad bin Abdullah yang semalam kamu bikin maulid Rasulullah SAW. Aku akan menemanimu pertanyaan kubur. Itu yang luar biasa. Nikmat orang yang bikin maulid Rasulullah SAW dapat jaminan yang luar biasa. Kata Imam Al-Tibai,
Maulid Nabi nggak pakai 12 Rabiul Awal, setiap hari boleh, setiap tahun boleh, setiap minggu boleh, kapan aja. Itu Maulid Rasul SAW. Karena beliaulah yang mengangkat derajat kita semuanya. Perempuan apalagi dulu, perempuan dibunuh, perempuan dibuat nafsu doang dan yang lain-lain. Setelah ada baginda Rasulullah SAW, terangkat derajat seorang perempuan. Itu yang luar biasa. Jadi kita benar-benar berhutang budi kepada baginda Rasulullah SAW. Dan juga insya Allah kita mau apa aja jangan lupa bertawassul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, bikinlah maulid. Pengen gak bu ruhnya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita? Pengen gak bu rumahnya kita ini dimasukin roh Rasulullah SAW? Uswah rumahnya dimasukin baginda Rasulullah SAW. Seolah-olah dia mengenalkan, ya Rasulullah ini rumahku, ya Rasulullah hadirlah. Itu yang kita pengen. Karena banyak orang rumahnya mentereng, tapi rumah itu seperti kuburan, gak ada arti. Tapi rumah yang ada ilmu, yang ada baginda Rasulullah, ada maulid Rasulullah, adalah rumah-rumah yang bercahaya. Subhanallah. Ini terpancar di cahaya terus ke langit. Kelihatan rumah yang bercahaya. Dan kalau di situ ada pembacaan daripada peringatan maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita baca yaitu apa bu? Maulid Rasul SAW dari kalangan oleh Imam Habib Ali Al-Habsyi. Saya disini orang semoga terdapat keberkahannya. Bukan barang yang hafal, barang yang nulis daripada Sibtul Nurul dari awal sampai akhir. InsyaAllah Allah pintu ilmu, pintu butuh, wal munuh, wal rusuh. InsyaAllah mendapatkan kita daripada ilmu-ilmu daripada Habib Ali dan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah kita juga menjadi ibu-ibu yang baik, wanita-wanita yang baik dalam mengikuti jejak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Orang alim pasti karena ibu. Orang jadi presiden pasti karena ibu, benar kan? Orang mau jadi apa aja pasti karena ibu. Dia dulu ibunya siapa? Mereka nggak lihat. Dia dulu bapaknya siapa? Enggak. Ibunya yang didik. Jadilah dia orang alim, orang yang terkenal, orang yang masya Allah. Mereka lihat kan sih. Setiap hari diantara yang muridnya ke masjid, dituntun masuk. Kan abahnya waktu itu, abahnya Habib Ali Muhammad Al-Habsyi dapat imdad dan juga dapat foto. Katanya seperti ini hijrah ke Mekah Al-Mukarramah untuk berdakwah dari seorang guru. Pergilah waktu itu dia ngomong ke istrinya, wahai istriku, ayo ikut aku. Dia bawa anak-anak. Dan setelah itu katanya Syarifah Alawiyah Al-Jufri, umat dari Habib Ali, saya tinggal di sini aja. Tinggalin anak satu, anak yang dibawa semua. Ditinggalkan Ali bersamamu. Aku akan bawa yang lain Hussein dan Muhammad semua dibawa ke negeri Makkah Al-Mukarramah. Makanya abahnya Ali menjadi mufti Makkah Al-Mukarramah. Dan kala itu. Jadi dia nggak punya bapak jauh. Zaman dulu kan kalau orang keluar dari Hadramaut nggak bisa masuk lagi bu. Zaman komunis, zaman penjajahan yang luar biasa. Kalau udah masuk udah keluar, nanti tidak bisa masuk lagi. Begitu zaman dulu. Ya. Setelah itu dididiklah anak yang masih kecil, diajarkan untuk ikutin para ulama-ulama sholihin. Masuk Ali masjid terus jam 3 malam ya dibangunin sholat subuh dan terusnya. Kalau ibu-ibu sekarang kan malah asli dikentangin usia anak gue baru tidur. Kan begitu nih ibu-ibu sekarang nih ya. Kesianan. Padahal kalau mendidik anak menjadi orang yang baik, orang yang bagus, itulah
pendidikan yang kita nanti tidak uang Allah SWT tatkala nggak bisa mendidik anak-anak kita. Dan kita boleh jauh daripada ajaran ulama dan ahli soleh, udah jauh luar biasa. Itu pendidikan dari Ali karena seorang perempuan. Insyaallah kita menjadi perempuan-perempuan yang manfaat, ibu. Perempuan-perempuan yang bisa mendidik anak-anak kita, rumah tangga kita juga insyaallah selamat. Berkat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pasti karena seorang ibu. Abraham Sudais yang hafal Al-Quran juga pendidikan dari seorang ibu. Bisa menjadi sukses sekarang, bisa membuka yaitu pintu Ka'bah dan pintu Madinah Al-Munawwarah. Itu luar biasa. Yuk kita memang masih punya ibu, jangan sia-siakan kalau menjadi orang sukses. Tiap hari kita minta seorang ibu itu doa mustajab apa. Itu yang luar biasa. Dulu masih kita punya mama Besari misalnya tiap hari itu suruh mamanya angkat tangan. Mas, angkat tangan pada mainannya. Mamanya angkat tangan. Misalnya mau apa? Ismail mau apa? Angkat tangan. Itu doa soal ibu. Luar biasa. Ya, jangan cuma kita ngelengek yang enggak. Tapi kita minta doa seorang ibu mengatakan Quran Habib Abu Bakar As-Siddiq bilang lebih afdal daripada 70 wali min auliyaillah. Seorang ibu angkat tangan enggak ditolak doanya. Tak usah ke dukun, bu, tak usah ke orang pintar, tak usah ke mana-mana. Kalau punya ibu itu jimat, punya ibu itu wali, itu punya ibu adalah pintu kesuksesan kita yang luar biasa. Minta. Beruntung dari Pak Usman masih punya ibu, dan mungkin Habib Jadi juga beruntung karena masih punya jimat yang luar biasa. Inilah yang kita minta kepada Allah SWT untuk kita menjadi orang yang berakhlak, yang benar, taufik hidayah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah bisa kita didik anak-anak kita menjadi orang yang baik. Dan wahai ibu muda, sabar sama anak-anaknya. Kenapa? Jangan lontarkan kata-kata yang gak baik, kata-kata yang gak bagus. Kadang ini mulut asal ngomel, asal menjeblak. Ibu ngomong satu kata buat anak, itu terjadi na'udzubillah min dzalik. Itu doa na'udzubillah min dzalik. Hati-hati ibu. Ulama kita ngajarin kalau anak lagi senakal-nakalnya, Ustaz Pemala ini bilang, ya Allah, Allah kasih dia hidayah. Jangan kita ngomel, itu anak tambah jadi bajingan, tambah jadi kagak benar, tambah jadi kagak karu-karuan. Doa seorang ibu, ya Allah, nikmat yang luar biasa. Kalau orang paling masih punya ibu, ada nyuri kenapa? Tadi kita bilang ibu, ya, yang luar biasa. Tuntunlah seorang ibu mau apa aja, senengin, cintai. Karena kunci kesuksesan kita ada di tangan seorang ibu. Semoga insyaallah bisa menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkumpulan ini insyaallah membawa manfaat dari Pak Usman, insyaallah tepat pelestariannya semakin maju, semakin jaya, dan juga mengeluarkan daripada anak-anak murid, insyaallah murid-murid yang penuh dengan ilmu dan keberkahan. Ini anak muridnya, iya, anak-anak murid kepada guru, kamu wajib taat. Kenapa?
nggak rego, intihad Quran nggak ada keberkahan juga. Wah intihad hadis ini kita tapi guru nggak rego, belangsak hidup ini. Cari keregaan guru. Mereka pesantren kita mencari keregaan guru. Kalau guru nggak rego, walaupun kita udah ada apa kita kuning, ada apa Quran, ada apa, tapi kita keluarnya dalam keadaan guru marah, guru nggak senang. Gak bakal jadi apa-apa, bakal jadi sia-sia kehidupan kamu sudah dari ya. Hormatin, cintai, sayangi seorang guru karena dia yang ngajak kita kebaikan-kebaikan. Dan anakku yang baik hati, insyaallah dapat ilmu manfaat, insyaallah nasibnya bagus, sebagus-bagusnya nasib, sebaik-baiknya nasib. Di belakang jangan ceritain guru aneh begini, guru aneh itu nggak baik, itu nggak benar. Ya, jangan diceritain. Guru adalah orang tua kita. Yang kedua, semoga insya Allah menjadi anak-anak yang bermanfaat, ya dapat meritnya seorang guru. Jadi kalau keluar taklim atau keluar udah pesantren udah lengkap, udah dapat hasil, terus gurunya bilang, ayo keluar dakwah kamu, itu bakal berkah banget yang luar biasa. Ada Rahman Segaf Bukit Duri, ya itu punya keistimewaan yang luar biasa. Kadang-kadang orang nggak mau sekolahin di situ, kenapa? Ya nggak nyaman. Padahal di situ ada keberkahan yang luar biasa. Ada Rahman Segaf, orang yang belajar di tempat aneh pasti bisa ngajar, itu doa dari Rahman Segaf. Subhanallah. Kita ini di rumah Segaf, insyaallah tabarakallah, insyaallah dapat keberkahannya daripada Habib Jalil Segaf. Dapat keberkahan di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah anak-anak jadi anak yang berhasil. Ya. Anak-anak kalau belajar saya kasih biar cerdas, biar bisa menghafal dan yang lain-lain. Dulu kita waktu belajar juga ini doa dari mama yang luar biasa dari kita buat anak-anak semua. Apalagi kalau lagi ulama dia suruh baca perbanyak. Apa itu? Gampang. Ya alim ya hakim, ya alim ya hakim, ya alim ya hakim, ya alim. Aisyah kembali mulai Aisyah baca itu. Namanya gitu. Sambil pulangan sambil apa itu tidak tulis. Ya alim ya hakim, ya alim hakim. Dulu mama aneh suruh 100 kali bacanya. Tapi kalau lagi ulangan kadang-kadang tidak terus baca sambil nulis PR yang kita lagi muat itu kayak terbuka kecerdasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita menyebut nama Allah, ya alim, ya hakim, ya alim. Itu semua nih anak mama diajar gitu dari Hamzah, Ali, Ismail, Wasqawana dan seterusnya. Jadi gampang ya, insya Allah buat hafalan dan semuanya insya Allah buat kita selalu ingat bacaan biar menjadi anak-anak yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Waktu itu juga berkatnya alimnya hakim mungkin harus beri nonton semua buat bukan anak-anak Ruqayyah itu pernah nyantren di Dalwah 1 tahun. Saudara kita sayang banget yang luar biasa. Dia selalu baca ya alim ya hakim sampai dapat penghargaan dari saudara Khadijah dan juga murid yang disayang yang luar biasa. Tapi cuma 1 tahun karena waktu itu aneh merasa jauh banget. Ada pengen anak-anaknya dekat karena dia waktu itu kesana juga di Cilodong, jadi anak-anaknya ada tarik ke Cilodong. Soalnya hari itu ya bisa berapa ditarik anak kita regok dia ustazah, kita regok dia dan seterusnya. Alhamdulillah dia regok dan dia tarik anak kita buat supaya gampang. Waktu itu juga bu saya kalau Surabaya dahsyat luar biasa. Lumpur lagi
Lumpuh pindu, maafin saja itu berlaku aku tidak akan menjawab. Jadi macam-macam tuh dipikir, pikirannya sekarang nggak ada apa ya. Subhanallah, itu yang dari antaranya. Itu berkat ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim, ya alim, ya hakim. Ibu-ibu juga boleh baca. Kenapa tidak boleh baca aja? Mungkin kita tambah cerdas lagi orang deh. Gitu jangan pakai bawang goreng berapa sekilo, ayam pada naik, tinggal begitu ya ibu-ibu. Jangan juga ya perbanyak yang kita ilmu yang barokah. Kita sambil menghafal itu yang Allah suruh untuk kita menjadi hafizah, insyaallah menjadi orang-orang yang di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, kenikmatan yang indah yang luar biasa. Anda datang ke sini bukan ceramah, bukan silaturahmi. Karena semuanya yang berduduk di sini di sana abah semua. Jadi lagi panjangin tadi